Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat syahadat. Salam dan salam semoga terlibat curahkan kewajiban kita dari Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya dari mana-mana dan itu termasuk yang istiqomah menjalankan sunnah dari sana. Amin. Hadirin teman dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan yang kedua dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menghormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini terakhir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Yusuf Akbar LC yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema Jalan Menuju Surga. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Yusuf Akbar LC dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari yang berkah ini, tepatnya pada tanggal 1 bulan Zulhijjah kalau kita di Indonesia, tapi kalau di Saudi sudah masuk tanggal 2 sekarang. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab kita akan mendapatkan julukan sebagai hamba yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pernah mengeluarkan satu pernyataan kerinduannya kepada umat yang datang setelah beliau. Suatu ketika jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baqi, tempatnya di Madinah, dengan para sahabatnya. Lalu beliau katakan, ana ashtaqu ila ikhwani, aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mendengarkan pernyataan itu jamaah sekalian serentak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak?" Wahai Rasul, apakah yang pada saat ini yang berada di sekitarmu bukanlah saudara-saudaramu yang engkau rindukan? Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian? La bal antum ashabi. Bukan. Kalian yang pada saat ini, kata beliau, yang berada di sekitarku adalah sahabat-sahabatku. Para sahabat kembali penasaran.
Lalu mereka kembali bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang engkau masukkan, engkau rindu ingin bertemu dengan mereka? Dan mudah-mudahan jawaban Nabi ini menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Humul ladzina amanu bi wa lam yaruni." Adapun saudara-saudara yang aku rindukan adalah mereka yang datang setelah aku wafat, belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yu'minuna bi, akan tetapi mereka itu beriman dengan syariat yang aku bawa. Nah, pertanyaan buat kita jamaah sekalian, siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Siapa kira-kira jamaah sekalian? Kita yang berada di tempat ini. Nabi kan sudah menunjukkan kerinduannya kepada kita jamaah sekalian. Pertanyaan ini buat kita. Madza qaddamna li dinil ladzi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Nabi sudah menunjukkan kecintaannya kepada kita. Nah, pertanyaan buat kita, apa yang telah kita berikan? Apa yang telah kita korbankan untuk agama yang mati-matian Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan? Jangan sampai kecintaan Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Kerinduan Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni faraqtukum fil haud." Aku menunggu kalian di telagaku. Nah, di telaga nanti jamaah sekalian, manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang datang langsung minum di telaga itu bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada kelompok yang kedua, yang ketika mereka mau datang minum di telaga Haud itu, para malaikat mencegat mereka. Rasul mengatakan, "Ummati, ini umatku, kenapa kalian menghalang-halangi mereka untuk minum di telagaku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? "Ya Nabi Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah engkau wafat. Siapakah mereka? Golongan yang ditolak itu. Jangan sampai ada nih di antara kita mengaku cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, akan tetapi ketika mau diberikan kesempatan untuk minum di telaga itu ditolak oleh para malaikat. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang kedua. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan tema yang disampaikan tadi bahwa kami memilih tema yang berkaitan dengan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan besar akan kami sampaikan 10 poin kalau nanti waktunya cukup. Kami sudah siapkan 30 poin, tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan 10 poin saja nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin, dari sekian banyak jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan buat kita untuk menuju kebahagiaan surganya Allah, yang pertama yang disebutkan yang kita berada di tempat ini adalah talabul ilmi liwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Jalan yang pertama, kita menuntut dan mencari dan memperdalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mengharapkan ridho Allah. Nah, kita sudah berada nih jamaah sekalian di tempat ini. Mana hadis yang mendukung poin yang pertama ini jamaah sekalian? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Coba kita bahas satu persatu kalimat yang berada di dalam hadis ini jamaah sekalian. Rasul menggunakan huruf man. Barang siapa di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ditentukan mau dia sudah tua ataupun masih muda, kecil ataupun besar, hitam ataupun putih, semuanya masuk dalam kategori huruf man. Siapapun di antara kita. Kalau kita kan kebanyakan generasi camat kita, Pak. Kami lihat nih semuanya. Iya, yang walaupun kami juga camat, calon mati semuanya. Iya. Tapi masya Allah, semangat bapak-bapak sekalian mengalahkan semangatnya anak muda.
Maka Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa di antara umat Rasul SAW salaka, yaitu menempuh suatu perjalanan. Poin yang kedua ini tidak ditentukan oleh Nabi SAW berapa jauh jarak yang kita tempuh. Mau yang depannya ini rumahnya menuju ke masjid, masuk dalam kategori hadis ini. Mau yang jauhnya 500 meter, masuk dalam hadis ini. Yang 100 meter, masuk semua. Dan dalam perjalanan itu jamaah sekalian, ia pergunakan untuk menuntut dan memperdalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ganjarannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi kita masuk ke dalam surga. Cuman di hadis yang lain ada ancaman nih bagi kita yang datang ke majelis ta'lim liyumari sufaha. Kadang-kadang kan kita sekarang jamaah sekalian belum menghatamkan kitab Safinatun Najah sudah berdebat di mana-mana, padahal baru level pertama tuh, belum masuk ke matan Abi Suja ataupun I'anatul Talibin, baru menghatapkan atau masih setengah Safinatun Najah sudah mau berdebat di mana-mana untuk membodohi umat. Maka Nabi SAW mengingatkan kita jamaah sekalian, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati, manusia yang pertama kali yang akan diadili dan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 golongan manusia. Di antara 3 ini ada satu yang berkaitan dengan keadaan kita pada saat ini. Nabi SAW mengatakan, rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an. Golongan manusia yang kedua adalah yang mempelajari ilmu, contohnya kita pada saat ini, dan juga membaca Al-Quran. Ketika dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian ditanya oleh Allah, fama amilta fiha, apa sebabnya kita duduk di tempat ini? Apakah betul-betul mengharapkan pahala dari Allah atau hanya sekedar tidak enak dengan takmir masjid? Aduh, di soft terdepan lagi saya duduk, ada pengajian, kalau keluar nggak enak, ya udahlah duduk aja, karena ada rasa nggak enak. Lalu Nabi SAW mengatakan jamaah sekalian, ketika dihadapkan orang ini di pengadilan oleh pengadilan Allah, ditanya apa yang engkau lakukan duduk di tempat itu, orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu agama semata-mata mengharapkan ridho darimu. Aku membaca Al-Quran semata-mata yang mendapatkan pahala darimu. Ini kan ucapan manusia, tetapi Allah Maha tahu apa yang berada di dalam hati kita. Allah katakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Ta'allamtal ilma, engkau mempelajari ilmu liqalu alim, supaya engkau dikatakan engkau adalah orang yang paling alim, yang rajin duduk di majelis ta'lim. Lalu yang kedua, qara'tal Qur'an liqal anta qari, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dipanggil sebagai qari, yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Tadi kan hadis kita sampaikan, kita berada di majelis ilmu mendapatkan kemuliaan dan jalan untuk masuk ke dalam surga, tetapi malah sebaliknya yang kita dapatkan. Malah orang ini jamaah sekalian dicampakkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Syarat yang pertama ketika kita menuntut ilmu ini jamaah sekalian, betul-betul kita harus ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, di dalam hadis yang pertama di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat. Kalau seandainya nih kita duduknya di tempat ini hanya sekedar ingin dipanggil sebagai orang yang paling rajin berada di majelis ta'lim, kita akan dapatkan pujian itu, cuma nanti di akhirat bagian daripada surga itu tidak akan kita dapatkan. Maka jamaah sekalian, di poin yang pertama ini kami ingatkan diri kami pribadi dan umum jamaah sekalian, kita terus untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus memperdalami ilmu agama Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Kita ini adalah orang-orang pilihan, Pak. Tadi kan ada sebagian yang keluar tuh. Mereka belum dikehendaki oleh Allah untuk berada di dalam sebuah kebaikan. Tetapi kita ini sudah terkumpul berbagai macam kebaikan. Kebaikan yang pertama jamaah sekalian, sebelum sholat wajib yang 2 rakaat yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan tadi jamaah sekalian? 2 rakaat qabliyah subuh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kita ini orang yang paling kaya, Pak. Nabi katakan 2 rakaat sebelum subuh ataupun salat sunnah qabliyah itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Berarti kita orang paling kaya. Itu kebaikan yang pertama. Yang kedua, kebaikan salat subuh tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan isya. Berarti kita kan mudah-mudahan tidak termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Kebaikan yang ketiga yang kita dapatkan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuh, dan juga yang ketiga sudah kita dapatkan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pada saat ini Allah sedang menghendaki kita sebuah kebaikan, makanya Allah mudahkan bagi kita yang walaupun kadang-kadang kita duduk bersandar karena mungkin sudah pada encok ataupun pada sakit pinggang, mudah-mudahan itu semua mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Nanti ada satu poin nanti yang khusus bagi ibu-ibu nanti nih. Iya, supaya gampang masuk ke dalam surga. Kalaupun yang bapak-bapak tidak datang istri nanti sampai ke rumah, Allah mengatakan atau Nabi mengatakan, sampaikan nanti di rumah. Iya. Yang kedua jamaah sekalian, al-muhafadhatu ala tatuhir ba'da an ahdatha wa salatu rak'ataini ba'da al-adhani. Poin yang kedua adalah menjaga wudu dan menjalankan salat sunnah 2 rakaat setelah adzan dikumandangkan. Masih ingat dengan sahabat yang berasal dari Ethiopia jamaah sekalian, ataupun dari Habasyah, orang yang sangat hitam, tapi suara terompah sendalnya terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Kalau seandainya kita kupas kisahnya Bilal bin Rabah ini jamaah sekalian, Masya Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Suatu ketika Bilal bin Rabah ini dibawa naungan majikannya, siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah ini adalah salah satu dari pemuka Quraisy. Karena sahabat yang mulia ini Bilal bin Rabah mengetahui hakikat masuk ke dalam surga itu tidaklah gampang dengan seperti apa yang kita pikirkan. Coba kita perhatikan ujian Bilal bin Rabah sebelum kita sebutkan bagaimana beliau menjaga wudunya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika terik matahari sudah begitu panas, diseret itu sama Umayyah bin Khalaf, disimpan di bawah terik matahari yang begitu panas, lalu disimpan bebatuan yang begitu panas di atas badannya Bilal bin Rabah. Lalu apa ucapan Bilal bin Rabah yang kita kenal dalam sejarah? Apa kira-kira jamaah sekalian? Gimana Pak? Apa ucapannya? Jangan sampai kita kalah sama orang-orang di luar. Kalau kita Pak, problemnya orang-orang Islam ketika berkaitan dengan masalah pemain-pemain bola, ketika ditanya siapa pemain terbaik dunia pada saat final Piala Dunia, pasti semuanya tahu. Tetapi kalau ditanya siapakah nama sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga, kan ada 10 orang. Makanya jamaah sekalian, ucapan Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ahadun ahad, Allah yang Maha Esa yang beliau ucapkan, karena beliau mengetahui hakikatnya firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra
wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, Allah katakan am hasibatum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, bisa segampang itu masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum, sebelum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalau min qablikum, ujian yang dirasakan oleh orang sebelum kalian. Bagaimana ujian mereka? Contohnya seperti Bilal tadi, disimpan bebatuan yang begitu panas di atas badannya, akan tetapi ucapan itu ahadun ahad yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah, dan itu adalah sebagai bukti bahwa mereka pantas masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa masuk ke dalam surga begitu gampang atau tidak? Maka kita sebagai hamba yang memang sangat lemah ini, kita harus berusaha untuk mengamalkan poin yang kedua ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa masuk ke dalam surga. Nabi SAW jamaah sekalian mengatakan an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, semoga Allah merahmati mereka berdua, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalun, suatu ketika pagi hari jamaah sekalian, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqani ilal jannah, apa sebabnya kenapa engkau mendahuluiku masuk ke dalam surga? Padahal Bilal ini masih hidup, dipanggil oleh Nabi. Apa sebabnya kenapa engkau masuk ke dalam surga mendahuluiku? Padahal yang kita tahu, Nabi kita adalah manusia yang pertama kali akan buka pintu surga. Lalu kenapa Bilal sudah terdengar suara jalan di dalam surga? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innani dakhaltul barihata al-jannata fasami'tu, maka tadi malam kata Bilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke dalam surga, lalu aku mendengarkan suara jalanmu di dalam surga, ataupun suara terompahnya Bilal bin Rabah. Faqala Bilal, maka Bilal menjawab dari pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma adzantu qattun, aku tidak pernah mengumandangkan azan, illa sallaitu raka'ataini, kecuali setelah aku kumandangkan azan itu aku salat 2 rakaat. Berarti ini rahasia pertamanya. Kenapa suara jalannya Bilal bin Rabah itu terdengar di dalam surga? Kunci pertamanya adalah salat 2 rakaat setelah azan. Mau salat sunnah mutlak, mau salat sunnah muqayyadah, terserah. Yang penting 2 rakaat. Lalu kemudian wala asabani hadatsun qattun, dan aku tidaklah berhadas. Hadas ini najis yang sifatnya besar atau kecil? Kecil. Lalu Nabi SAW lalu Bilal mengatakan, illa tawadda'tu anhu, kecuali setelah aku berhadas itu aku langsung berwudu. Berarti Bilal ini adalah orang yang pandai menjaga wudu. Lalu Nabi SAW mengatakan, bihadza, inilah sebabnya kenapa engkau mendahuluiku masuk ke dalam surga. Kalau kita boro-boro, apalagi kalau lagi musim dingin, Ustaz, malas kita Ustaz berwudu, terus baru berwudu 30 menit depan sudah mau kencing lagi Ustaz. Apa-apa. Begitulah perjuangan untuk masuk ke dalam surga. Karena surga adalah sil'atullahil ghaliyah, adalah barang perdagangan Allah itu yang sangat mahal. Tidak gampang kita untuk menggapai yang namanya surga. Makanya ketika bangun subuh itu berat, karena masuk ke dalam surga tidak gampang seperti apa yang kita pikirkan. Sebelum saya lanjut, surganya jam berapa Pak? Jam 5.05 ya? Berarti tinggal 25 menit. Ini baru 2 poin. Iya, ya? Masya Allah. Makin encok Pak.
Iya, jadi kita percepat aja mudah-mudahan karena targetnya kita selesaikan 10 poin insyaallah. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama apa, Pak? Tadi pertama menuntut ilmu. Yang kedua menjaga wudu dan melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang harus kita jaga setiap salat 5 waktu sehari dan semalam. Salatu 12 raka'atan kulla yawmin wa lailatin tatawwu'an lillahi ta'ala. Poin yang ketiga ini jamaah sekalian, melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, pertanyaan buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Salat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dilaksanakan ada 12 rakaat. Kira-kira kapan itu waktunya? 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti sudah 6 nih. 2 rakaat setelah zuhur sudah 8, masih ada 4. Sebelum asar ada atau tidak? Ya? Salat sunnahnya ada qobliyah. Cuman tidak masuk dalam kategori sunnah rawatib al-muakkadah yang ditekankan pelaksanaannya. Berarti sisa 4-nya adalah 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib. Sudah 10 nih. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Lalu kenapa tidak ada sebelum isya dan sebelum maghrib dan isya? Karena pada hakikatnya salat sunnah qobliyah sebelum isya dan maghrib tidak ada, kecuali salat sunnah mutlak. Jadi salat sunnah itu jemaah sekalian dibagi menjadi 2 bagian. Nanti kalau bapak-bapak sekalian mempelajari fikih matan Abi Syuja, nanti akan dibahas secara detail di situ pembagian salat sunnah. Maka secara umum salat sunnah itu bagi menjadi 2 bagian. Ada yang muakkadah dan ada yang muqayyadah, yang mutlaqah dan juga muqayyadah. Mutlaqah ini secara umum saja. Mau salat sunnah tidak ditentukan oleh sebab dan waktu. Kalau muqayyadah ada sebab dan ada waktu. Kalau kita jadi bahas masalah fikih ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa an Ummi Habibah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan buniya lahu baitun fil jannati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang melaksanakan salat. Nah, kembali lagi jamaah sekalian, di sini tidak ditentukan mau laki mau perempuan, mau kecil maupun tua. Kalau seandainya laksanakan 12 rakaat ini, man shalla fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat sehari dan semalam, buniya lahu baitun fil jannati, maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Sudah masuk ke dalam surga, dibangunkan rumah pula. Siapa yang tidak mau? Jangankan rumah di dalam surga, kita diberikan rumah yang gratis di komplek, itu bahagia yang begitu besar. Kita tidak percaya, kebanyakan kita jamaah sekalian tidak percaya dengan janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan janjinya para caleg, para pelaku politik kita percaya. Tetapi dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan juga yang disampaikan lewat lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kita percaya. Kenapa? Karena tidak nampak balasannya. Kalau kita kan fitrahnya kepengen yang sudah terlihat balasannya, begitu fitrahnya kita. Tetapi kalau yang dijanjikan masih nanti di dalam surga, masih lama Ustaz, belum kita dapatkan nikmatnya di dunia, itu di akhirat nantilah itu. Makanya jamaah sekalian, sebisa mungkin 12 rakaat sunnah rawatib ini harus kita jaga supaya kita bisa mendapatkan hadiah terindah, masuk ke dalam surga dan dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Ustaz
Terkadang kita laksanakan 10 rakaat cuma 2 rakaat yang enggak, berarti enggak dapat. Karena Nabi mengatakan di sini adalah 12 rakaat. Harus ini paket komplit, enggak bisa kita pisahkan. Harus 12 rakaat sehari dan semalam. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ya mas sekalian, qira'atu ayatil kursi dubur kulli salatin maktubatin. Membaca ayatul kursi di setiap salat wajib. Minimal jemaah sekalian, setelah kita salat wajib, kita harus membaca ayat kursi itu minimal. Kalau kita mau tambah dengan sayyidul istighfar, zikir pagi petang, itu mana plus. Tetapi minimal yang harus kita baca adalah ayat kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahillu bainahu wa baina dukhulihil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayatul kursi di setiap salat wajibnya itu, tidak ada yang dapat menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Apa nih maksudnya jamaah sekalian? Kalau seandainya dia meninggal, berarti kalau seandainya dia jaga istiqomah menjaga bacaan ayatul kursi setiap setelah selesai sholat wajib, maka setelah kematian dia akan masuk ke dalam surga. Makanya jamaah sekalian, sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, minimal jangan terburu-buru untuk keluar dari masjid. Silakan duduk dulu, zikir, tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, ini khusus bagi ibu-ibu nih. Iya, kita dahulukan ibu-ibu karena biasanya ibu-ibu tuh tergesa-gesa. Iya, wanita ini sangat mudah masuk ke dalam surga. Ini dengarkan ibu sekalian, istri secara umum begitu mudah masuk ke dalam surga, tetapi di sisi lain paling banyak menjadi penghuni neraka. Ya, kita sampaikan kabar bahagia dulu nih buat ibu-ibu sekalian. Nabi SAW bersabda, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini harus dipegang baik-baik kuncinya, Bu. Yang jikalau seorang wanita menjaga salat 5 waktu sehari dan semalam, ini belum disebutkan salat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya, menjaga yang wajibnya aja. Belum disebutkan salat sunat duha, qiyamul lail, witir, belum disebutkan. Hanya salat yang wajib. Lalu syarat yang kedua, wasamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Belum disebutkan puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah nanti pada tanggal 9 kita akan kerjakan, belum disebutkan. Hanya puasa yang wajib. Lalu yang ketiga, wa ata'at zaujaha. Ini yang paling berat ini bagi seorang istri, Pak. Taat pada suami. 2 kata yang paling susah keluar dari seorang istri, yang paling susah mereka ucapkan adalah kata maaf dan saya yang salah. Itu paling berat. Enggak tahu apakah fitrahnya wanita memang selalu benar. Kita laki-laki selalu salah, Pak. Iya. Ini kalau bapak-bapak kan memang sudah asam garam sudah menjadi makanan tiap saat. Karena kami kan umur pernikahan baru beberapa tahun. Kalau bapak-bapak sudah, masya Allah, sudah makanan sehari-hari. Lalu kemudian syarat yang keempat adalah wahafizat farjaha, menjaga kemaluan dan kehormatannya sebagai wanita muslimah. Kalau 4 syarat ini bisa terpenuhi, maka Nabi SAW mengatakan, qila laha, dikatakan kepada wanita yang mampu
memenuhi 4 syarat tadi, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari arah pintu mana saja yang engkau kehendaki. Coba kita bayangkan, laki-laki enggak dapat seperti itu, Pak. Ini dikhususkan bagi ibu-ibu. Kalau kita laki-laki, tidak ada jaminan masuk ke dalam surga dari arah pintu mana saja yang kita mau. Tetapi seorang wanita diberikan kabar bahagia. Cuman di sisi lain, Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau katakan, inni uritun nar, aku diperlihatkan keadaan neraka. Ini ancaman lagi, Bu. Tadi kan kabar bahagia ini, sekarang ancaman. Iya, supaya imbang. Kalau kita laki-laki masih aman nih. Iya. Nabi SAW mengatakan, inni uritun nar, aku diperlihatkan keadaan neraka, fa inna aktsara min ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan penduduknya dan penghuninya adalah perempuan. Lalu wanita yang mendengarkan pernyataan dari Nabi ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa fama lana? Kenapa dengan kami? Kenapa kami yang paling banyak menjadi penghuni neraka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada 2 sebab. Ini ibu-ibu dengarkan. 2 sebab itu adalah taktsurnal li'an, memperbanyak ocehan, cacian kepada seorang suami. Kita simpan handuk di tempat yang tidak pada tempatnya, diomelin itu sama istri kita. Habis mandi kita langsung aja letakkan di atas kasur, lalu keluarlah kata-kata yang Masya Allah, yang padahal tinggal dipindahin aja, tapi diomelin dulu kita sebagai seorang suami. Ya kalau nggak begitu nggak puas ibu-ibu. Begitulah atau begitu ibu sekalian? Alhamdulillah, bukan di sini berarti. Iya. Itu yang pertama. Lalu sebab yang kedua, wa takfurnal ashir, tidak mau bersyukur pada suami. Iya. Dikatakan bahwa in fa'alta khairan kulla dahrin, yang jika seorang suami itu sepanjang tahun kita kerjakan memberikan kebaikan pada seorang istri, wa ra'at minka syarran, dan seorang istri itu melihat satu keburukan dari kita, coba kita bandingkan 1 tahun berbanding 1, maka seorang istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairun qattun, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan yang pernah aku lakukan. Itu gara-gara satu keburukan yang kita lakukan. Hilang 1 tahun kebaikan yang kita kerjakan tadi. Itu adalah sebabnya kenapa wanita itu kebanyakan menjadi penghuni neraka. Lalu Nabi SAW memberikan nasihatnya dan wasiatnya kepada para wanita, tasaddaqna walau bisyiqqit tamrah, sedekahlah kalian yang walaupun dengan 1 biji kurma. Kenapa? Untuk meringankan tadi itu, untuk meminimalisir supaya wanita ini jangan sampai masuk ke dalam neraka. Tetapi janganlah bilang nanti pas pulang, tadi kan Ustadz menyampaikan sedekah dengan 1 kurma aja, setiap saat 1 kurma. Kalau bisa lebih, itu standar minimal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini harus bahu membahu seorang istri dan juga suami. Jadikanlah rumah sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai suami mengatakan baiti nari, karena tidak tahan dengan ocehan dan omelan seorang istri. Ya, karena kita laki-laki ini fitrahnya adalah manusia yang memang risih dengan ocehan dan omelan. Iya. Kalau perempuan kan sukanya marah-marah terus. Bukan kita mojokan, memang fitrah seperti itu. Iya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keenam. Ini tinggal 10 menit. Iya. Ada sesi tanya jawabnya ini? Ada. Oke. Boleh katanya. Iya, yang keenam jemaah sekalian, iyadatul marid au ziyaratu akhin fillah, menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudara karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah sekalian, keutamaan mengunjungi orang yang sakit ini ataupun menjenguk orang yang sakit itu begitu banyak yang kita dapatkan. Di antaranya adalah kita akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah." Maka barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, mau keluarga kita atau bukan, silakan dijenguk kalau ada kesempatan. Ataupun orang yang mengunjungi saudaranya karena cintanya kepada Allah, bukan karena ada apanya. Karena kebayangkan sekarang kita berteman, bersahabat itu karena ada apanya. Karena mereka banyak uang, kita berteman dengan mereka karena ditraktir terus, nikmat. Cuman itu adalah kenikmatan yang sifatnya sementara. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, sebagai poin tambahan dalam hal ini, berkumpulnya kita di tempat ini jangan hanya sekedar kita berkumpul karena satu komplek, tetapi dasari perkumpulan ataupun jamaah ini karena kecintaan kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini kalau bahasa kita orang pedalaman, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan akan terjadinya hari kiamat? Ini kan kebanggaan, Pak. Datang kepada Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi kembali bertanya, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapi nanti terjadinya hari kiamat? Dia mengatakan, "La syai'a." Tidak ada sesuatu, kebanggaan tambahannya. Sunnah bertanya kapan terjadi hari kiamat, tidak ada persiapan pula. Tetapi lanjutan perkataannya, illa anni, kecuali aku, uhibbullaha wa rasuluhu, tetapi kecuali aku cinta kepada Allah, cinta kepadamu sebagai utusan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan dan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Berarti dia akan dikumpulkan bersama dengan Nabi. Anas bin Malik yang mendengarkan pernyataan dari Nabi mengatakan, "Ma farihna bi syai'in bima farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada sesuatu yang membuat kami paling bahagia melainkan perkataan Nabi tadi, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Lalu Anas bin Malik mengatakan, "Inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar." Kalau begitu aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. "Lau arju an akuna bihubbi iyahum." Aku berharap kepada Allah bisa membersamai mereka di surganya Allah, walau lam a'mal bimithli a'malihim, yang walaupun aku belum bisa beramal dengan seperti amalan mereka. Berarti pelajaran jamaah sekalian, yang walaupun kita ini tidak terlalu soleh, tetapi ada teman kita yang soleh, pilih dia sebagai teman sejati, sebagai sahabat, karena mereka akan memberikan dampak yang sangat positif di dunia maupun nanti di akhirat. Mereka akan dapat mengeluarkan kita yang walaupun nanti kita di dalam neraka, kita akan mendapatkan syafaat teman yang soleh, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dengan catatan, teman itu adalah teman yang soleh, yang mengingatkan kita ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, yang selalu menyemangati kita untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka jamaah sekalian, dasar perkumpulan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa tadi? Yang keenam. Masih ada 5 menit. Ya. Yang ketujuh, adz-dzahabu ila al-masjid wal 'audatu minhu li ada'is shalawat. Datang ke masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari dan semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pagi dan sore itu setiap saat ke masjid dan dia laksanakan ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan baginya surga. Jangan datang ke masjid hanya untuk numpang ngambil air minum lalu keluar. Karena kebanyakan kita seperti itu. Numpang di masjid dan sekedar untuk buang air. Maka tidak dilarang hal demikian, cuman manfaatkan kedatangan kita di masjid itu yang walaupun tujuan awalnya adalah hanya sekedar untuk masuk ke toilet, maka laksanakanlah ibadah salat sejenak yang walaupun hanya dua rakaat setiap pagi dan sore. Maka dengan catatan kita harus melaksanakan salat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan jamaah sekalian, Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan yabtagi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannati. Poin yang kedelapan ini adalah membangun masjid. Berarti kalau bahasanya membangun, apakah harus pakai satu masjid, Ustadz? Enggak. Kita memberikan kontribusi hanya sekedar dengan satu batu bata, maka masuk dalam kategori orang yang ikut andil dalam membangun masjid. Atau satu kotak keramik, boleh masuk dalam kategori hadis Nabi SAW, ban bana masjid, dan siapa yang membangun masjid dengan syarat yabtaghi bihi wajh Allah, semata-mata ingin mengharapkan pahala dari Allah, bukan hanya ingin dipanggil sebagai orang yang paling dermawan, orang paling kaya, enggak, tetapi dia ikut andil dalam hal demikian semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa banallahu lahu mithlahu fil jannati, maka Allah akan membangunkan yang sepertinya nanti di dalam surga. Maka jemaah sekalian, kalau ada informasi pengumpulan donasi untuk bangun masjid, silakan ikut andil dalam hal itu. Maka dengan begitu mudah-mudahan kita akan mendapatkan balasan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-8. Yang ke-9, al-iktharu minat taubati, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Barang siapa yang bertobat atas dosa dan kemaksiatannya, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tapi jangan sampai kita tobat sambal. Giliran tidak ada kesempatan, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Tetapi ketika dibukakan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan itu, maka dia sikat semua kemaksiatan. Masih ingat dengan sejarah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, jemaah sekalian, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, yang ketika diajak oleh wanita tercantik, istri seorang raja, lalu apa yang terjadi? Kesempatan sudah terbuka luas, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menolak ajakan kemaksiatan itu, padahal pintu sudah tertutup semua, tidak ada orang yang lihat. Tetapi karena rasa ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tolak ajakan kemaksiatan itu. Siapa nama wanita itu? Ya? Siti Julekha, yang mengajak Nabi kita Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam untuk bermaksiat. Tapi kalau kita diajak, langsung sikat aja. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka jemaah sekalian, itu yang ke-9. Lalu yang terakhir, at-taqwa, menjadi hamba yang muttaqin.
Ini kan sering kita dengarkan di atas mimbar yang disampaikan oleh para khotib di setiap Jumat. Nah, pertanyaan buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa arti dari ketakwaan itu? Apa jamaah sekalian? Nanti akan ada door prize dari DKM lah, insyaallah. Apa kira-kira jamaah sekalian? Kita sering dengarkan, kami sebagai khotib tidak lupa mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu apa arti dari ketakwaan itu? Ya, berhati-hati. Oke. Yang samping kanan saya ada, samping kiri. Apa kira-kira jamaah sekalian? Sudah ada jawaban berhati-hati. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ketakwaan itu mencakup 4 hal. Yang pertama kata beliau, al-khawfu minal jalili. Kita tumbuhkan rasa ketakutan kita kepada Allah atas ancaman dan neraka yang Allah siapkan bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah, yang selalu berada di dalam kemaksiatan. Kalau di dalam hatinya ada rasa ketakutan ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi kalau seandainya ada orang yang bermaksiat merasa aman, dan bahkan ia cerita, oh tadi malam saya bermaksiat di tempat itu, merasa bangga, maka bukan orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata beliau, wal amalu bitanzili, beramal dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ustaz, Al-Quran kan 30 juz. Kalau kita amalkan, tidak mungkin kita amalkan semuanya. Maka fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Maka itu yang kedua ciri orang bertakwa. Lalu yang ketiga, wal qana'atu bil qalili, kita merasa puas, menjadi hamba yang qanaah, merasa syukur atas apa yang Allah berikan, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit menurut kita, tetapi itulah yang terbaik buat kita. Lalu yang terakhir kata beliau, ini yang paling panjang, wal isti'dadu li yaumir rahili, kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan perjalanan yang begitu panjang menuju kampung akhirat kita, kampung abadi kita. Dan di sana tidak ada tempat yang ketiga, hanya 2 tempat yang Allah siapkan, neraka atau surga. Dan itu ditentukan dengan apa yang kita laksanakan pada saat ini. Kalau seandainya kita berada di barisan-barisan orang melaksanakan ibadah salat, maka terima kabar gembira bahwa kita termasuk orang-orang masuk ke dalam surga. Tetapi kalau seandainya kita berada di barisan orang-orang yang tidak mau datang ke dalam masjid, maka terimalah kabar buruk bahwa orang-orang tersebut adalah mereka yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, itu adalah 10 poin yang memang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan minimal 1-2 dari 10 poin ini bisa kita amalkan, yang menurut kita gampang dan begitu mudah. Kalau seandainya bisa kita laksanakan 10-nya, maka itu alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bisa kita katakan jamaah sekalian, ini Masjid An-Nur Ustaz. Iya, kalau bisa kita katakan fi masjidin An-Nuri nabda wa fil jannati naltaqi. Di Masjid An-Nur kita mulai berkumpul dan nanti di surga kita akan berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kami sampaikan bahwa duduknya kami di hadapan jamaah sekalian bukan niat untuk menggurui, hanya sekedar untuk bentuk implementasi aja satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah katakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita diperintahkan untuk saling berikan peringatan. Mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat bagi kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kami tutup, mungkin ada di antara jamaah sekalian yang mau memberikan pertanyaan berkaitan dengan tema yang kita sampaikan atau bahkan di luar tema, falyatafaddalu mashkura wa ma'jura. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab atau diskusi, dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Ya, Allah. Bismillah.
Mohon maaf Ustaz, mau ditanya. Ya. Kalau kita masuk masjid dan setelah wudhu itu kan tadi katanya kalau bisa menyelesaikan sholat. Ya. Terus pas waktunya yang dilarang bagaimana Ustaz? Ya. Waktu-waktu yang terlarang. Ya. Terus yang kedua, pembangunan masjid tadi Ustaz. Kalau ongkos biaya tukang itu termasuk amalan nggak? Iya. Untuk pembangunan masjid. Syukran. Yang pertama jamaah sekalian, yang berkaitan dengan salat sunnah ini kan ada waktu yang sangat ditekankan untuk pelaksanaannya dan ada waktu-waktu yang terlarang. Contoh waktu yang terlarang setelah subuh. Lalu yang kedua setelah asar. Khususnya setelah subuh ini jamaah sekalian, para ulama memberikan keringanan. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Bapak tadi, memberikan keringanan, boleh dikerjakan sholat sunnah qobliyah subuh tadi yang 2 rakaat itu setelah pelaksanaan sholat yang wajib, dengan catatan tidak terus menerus, diperbolehkan oleh para ulama. Lantas bagaimana dengan sholat sunnah yang jikalau kita masuk ke dalam masjid setelah berwudu di waktu-waktu yang terlarang contohnya, maka diperbolehkan. Karena itu adalah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Iya. Sebagai ta'ziman lil masjid. Begitupun dengan sholat jenazah diperbolehkan, dengan catatan itu pas pertama kali masuknya saja. Setelah pelaksanaan sholat tahiyatul masjid tadi tidak ada lagi sholat sunnah setelahnya. Itu boleh, Pak? Ya. Itu yang pertama. Begitupun dengan yang berkaitan dengan setelah waktu sholat asar. Nah yang kedua, apakah biaya tukang yang kita keluarkan termasuk dari amalan membangun masjid? Termasuk. Karena orang yang memberikan kontribusinya baik dengan tenaga ataupun dengan materi yang kita punya, apapun yang dipakai dalam proses pembangunan masjid, maka akan termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mau dipakai untuk pembiayaan tukang, mau dipakai untuk pembiayaan makan orang yang kerja ataupun buruhnya, semuanya masuk dalam kategori keutamaan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man bana masjidan yabtagi bihi wajah Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Maka masuk, Pak. Dengan catatan tadi, syaratnya adalah kita keluarkan harta kita itu ataupun kita berikan tenaga kita itu semata-mata hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bis-shawab. Ya. Ustadz, ini buat ini aja sih, penyemangat DKM. Tadi kan Ustadz bilang jalan menuju surga salah satunya membangun masjid. Itu kan lebih ke fisik, Ustadz. Bagaimana kalau para DKM ini sebagai pengurus membangunnya dalam hal non fisik, pemakmuran masjid dan semua kegiatan yang ada di masjid, apakah dapat jaminan surga juga, Ustaz? Sebenarnya ini masih ada poin tadi yang masuk dalam hal ini, Pak. Al-imanu wal amalu salih. Itu masuk dalam poin yang sebenarnya masih ada 20 yang tadi kami sampaikan, cuman karena sudah dijawab kita sampaikan. Maka kalau seandainya pembangunan masjid ini yang non fisik seperti memakmurkan masjid, mengadakan kajian dan sebagainya, apakah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga? Maka dapat. Dan banyak di dalam hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beramal soleh itu pasti akan mendapatkan balasan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang selalu memakmurkan masjid, dan sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang memakmurkan masjid. Mereka adalah orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dari sisi amalan soleh, juga masuk dari sisi ciri orang bertakwa juga masuk, karena beramal dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Maka jamaah sekalian, bagi seluruh pengurus, mulai dari ketua DKM dan jajaran ke bawah,
terus untuk memberikan yang terbaik bagi kenyamanan dan juga setiap kegiatan yang dikerjakan semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dapat Pak insyaallah. Dengan catatan lagi-lagi jamaah sekalian, jangan sampai lupa untuk terus memperbaharui niat di setiap amalan yang ingin kita kerjakan, karena syarat diterimanya amal itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Bestian ini mereka berdua, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah ikhlas. Niatnya harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, harus sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan niatnya ada tapi tidak ada contohnya, tidak akan diterima. Kapan ada contohnya cuma tidak ikhlas, tidak akan diterima. Maka apalagi dua-duanya hilang. Maka 2 poin ini adalah poin yang harus kita selalu barengkan dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada tuh satu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan, dalam melaksanakan sholat, kan tidak semua bacaan sholat itu kita mengerti Ustaz. Apakah sholat kita diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jemaah sekalian, mulai dari takbiratul ihram sampai nanti salam, dan semua itu terkadang di antara kita tidak memahami arti daripada bacaan yang kita baca ketika sholat. Apakah sholat itu diterima atau tidak? Maka mengerti ataupun tidaknya bacaan sholat yang kita baca bukanlah menjadi syarat diterimanya sholat. Berarti tidak berpengaruh. Tetapi kalau pertanyaannya khusyuk atau tidak, maka kurang kehusuannya. Karena ketika kita mengetahui bacaan sholat, itu akan menambah kehusuan kita di dalam sholat. Tetapi kalau ditanya pertanyaan tadi, maka tidak ada pengaruhnya. Yang akan menentukan terima ataupun tidaknya sholat yang kita kerjakan adalah 2 tadi yang kita sebutkan. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, ada seorang laki-laki yusalli 60 sana, yang mengerjakan sholat itu selama 60 tahun lamanya. Falam tuqbal minhu salatun. Satu salat pun tidak ada yang diterima. Kenapa jamaah? 60 tahun namanya. Satu salat pun tidak ada yang terima. Apa sebabnya kira-kira? Nabi SAW mengatakan, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Ternyata sebabnya adalah tidak adanya tuma'ninah. Dia menyempurnakan rukunya akan tetapi sujudnya tidak. Sujudnya ia sempurnakan akan tetapi rukunya tidak. Dan ini kita dapatkan kebanyakan di sholat tarawih. Apalagi itu yang 23 rakaat. Iya. Yang 20 ya, bukan kita menyalahkan, enggak, mau 23, mau 21, mau 11 terserah. Cuman yang menjadi persoalannya adalah yang memilih 23 rakaat cumanya sistem kilat. Maunya cepat. Maka jemaah sekalian, kalaupun sholatnya seperti ini, kami sampaikan lebih baik pilih yang 11 rakaat. Walaupun 11 tapi ada tumakninahnya. Dan pernah Pak, kami dijadwalkan imam di salah satu masjid yang berada di Jakarta Barat. Itu kami sholatnya seperti biasanya, langsung ditegur setelah salam yang pertama. Karena enggak secepat yang mereka inginkan. Ustaz, jangan terlalu lambat Ustaz, harus dipercepat. Ya, kita ditegur. Makanya jemaah sekalian, supaya sholat kita diterima setelah kita memenuhi 2 syarat tadi, maka harus kita perhatikan tumakninah di dalam sholat. Karena tumakninah ini adalah salah satu rukun daripada rukun sholat. Kalau salah satu rukunnya kita tinggalkan, maka sholatnya akan batal. Dan kalau sholatnya sudah batal, pahalanya tidak kita akan dapatkan. Maka jemaah sekalian, usahakan untuk menjadi hamba yang selalu mengerjakan ibadah salat itu sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita masuk tadi dalam ancaman yang 60 tahun ia kerjakan salat satu pun tidak ada diterima. Wallahu taala bis-shawab. Mungkin itu aja Ustaz ya. Iya, karena waktu sudah lewat 10 menit.
Itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.